Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu pinta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Supaya semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di sana mau diungkapkan Tuhan, maksudnya Tuhan Yesus itu memenuhi doa orang yang meminta kepadanya. Di situ mau menjelaskan kesatuan Tuhan dengan Allah sebetulnya. Karena yang bisa memenuhi doa itu adalah Allah. Maka kesatuan Bapa dengan Tuhan tidak lagi terelakkan, dan Tuhan sendiri mewahyukannya kepada kita. Berbeda dengan relasi kita dengan Bunda Maria. Kalau Bunda Maria, sampai saat ini pun kita memohon kepada Bunda Maria supaya Bunda Maria mendoakan kita, supaya Bunda Maria memohonkan kepada Allah untuk kepentingan kita. Sedangkan kalau Tuhan Yesus, kita tidak mohon supaya Tuhan Yesus mendoakan kita kepada Bapa, tidak. Tetapi kita minta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengabulkan apa yang kita minta kepadanya. Berarti sebetulnya yang mau diungkapkan oleh Tuhan, kesatuan antara Allah dengan dirinya ini supaya bisa ditangkap oleh para murid. Yang kedua yang mau diungkapkan adalah kembalinya Tuhan kepada Allah. Di sana sesuatu yang memang harus terjadi, karena Allah dan firman-Nya tidak bisa dipisahkan, kesatuannya sungguh sangat erat. Maka tempat yang layak dan pantas bagi sang firman yang menjadi manusia itu adalah kembali ke Allah. Di tempat yang layak dan pantas dan yang memang seharusnya sang firman itu kembali kepada Allah. Maka kenaikan Tuhan atau kembalinya Tuhan meninggalkan dunia ini, itu sesuatu yang memang harus terjadi. Berarti kita bisa melihat tujuan sang firman tinggal di dunia ini, tujuannya adalah supaya manusia itu bisa mendengarkan firman Tuhan secara langsung, bisa merasakan bahwa Tuhan atau Allah itu tidak pernah meninggalkan manusia. Allah menjadi Allah yang dekat, dan sekaligus Allah yang dekat itu, yang menjadi manusia itu, mau mengangkat seluruh manusia ini ke dalam kemuliaannya bersama dengan Dia. Manusia dikembalikan ke martabat yang utama. Ibu, Bapak, orang seringkali bertanya, kok ke martabat yang utama itu bagaimana sih? Sekarang kita bisa melihat begini, Ibu, Bapak. Manusia, Adam dan Hawa, manusia pertama, diciptakan oleh Allah di mana? Di
dunia atau di Firdaus. Di Firdaus, betul? Taman atau disebut Taman Eden, benar? Di situ Firdaus dan Taman Eden berrelasi dengan Allah itu bisa enak sekali, bisa bertatap muka, benar? Maka kita bisa melihat manusia dikembalikan ke martabatnya adalah dikembalikan ke situasi di mana manusia seperti manusia yang pertama waktu diciptakan dan belum ada dosa punya kedekatan dengan Allah, relasi tatap muka dengan Allah. Berarti kita mau dikembalikan ke martabat itu. Dan nantinya pada waktu kita mengalami kematian terjadi perubahan itu. Yang fana menjadi yang mulia bersama dengan Allah. Berarti mau diungkapkan bahwa pewahyuan ini kalau kita meminta kepada Allah dan meminta kepada Tuhan, kesatuan itu yang mau diungkapkan dan juga sekaligus mau untuk mengangkat kita kembali ke situasi yang ada. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, orang yang bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan Yesus bukan pertama-tama muridnya. Memang muridnya memang dekat sekali, akrab, bisa ngintil ke sana kemari. Tuhan pergi, dia bisa ngintil di belakangnya. Tetapi kita juga bisa ikut merasakannya. Karena para rasul membagikannya kepada kita. Dan sekaligus juga Roh Kudus menuntun kita supaya kita bisa mengenal dan akrab dengan Tuhan. Jadi Roh Kudus sendiri yang kita minta supaya Roh Kudus memberikan kasih karunia kepada kita, itu yang kita minta, ini yang menuntun kita supaya kita bisa mengenal, mengakrabi dan intim dengan Tuhan dan sekaligus Allah. Dan di sana kita bisa melihat Roh Kudus perannya penting untuk kita zaman sekarang. Maka kalau kita sekarang bernovena Roh Kudus, kita sebetulnya mau supaya kita bisa mengakrabi kehadirannya dengan paripurna. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka marilah kita memohon kepada Tuhan supaya kita tidak jauhkan dari Roh Kudus, namun kita menyiapkan tempat Roh Kudus itu di dalam hati kita. Selamat merenungkan.